RT-PCR untuk mendeteksi gen 3D. Nah, kenapa yang dideteksi gen 3D? Karena gen 3D ini adalah salah satu non-struktural protein yang dimana itu ditemukan pada infeksi alami dan sifatnya konserv atau lestari ya, jarang berubah di posisi ini. Nah, nanti akan sedikit berbeda pendekatannya bagaimana kita membedakan antara satu serotipe dengan serotipe lainnya atau satu lineage atau satu kelompok virus dengan kelompok virusnya. Nah, itu bisa menggunakan serotyping untuk deteksi OA atau ASA1 ataupun yang lainnya. Ini juga kita bisa gunakan dengan pendekatan real time PCR, ya Bapak Ibu semua. Atau yang lebih keren, ya saya sampaikan lebih keren dan bisa digunakan untuk beberapa hal, termasuk untuk karakterisasi virus, yaitu dengan menggunakan sequencing berbasis deteksi atau mentarget gen 1D yang mengkode protein kapsid VP1. Nah, inilah yang digunakan untuk genotyping. Jadi teman-teman di laboratorium, kalau kita ingin mendeteksi apakah itu PMK atau bukan, kita bisa menggunakan real time PCR deteksi 3D ataupun deteksi 5 UTR, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya ini serotipe apa sih? OA, ASA1, SAT1, SAT2, dan seterusnya itu bisa menggunakan serotyping multiplex RT-PCR. Ataupun menggunakan serotyping ELISA juga bisa ya untuk mendeteksi NSP proteinnya. Nah, tapi kalau mau langsung kita pengen tahu karakteristiknya, kita bisa menggunakan genotyping berbasis PP1 dengan teknik sequencing. Tentunya ini juga menggunakan alat yang berbeda. Ketika kita menggunakan sequencing, minimalnya kita perlu Sanger sequencing mesin atau mesin sequencing berbasis Sanger. Sedangkan untuk PCR kita menggunakan mesin thermal cycler saja atau mesin PCR. Bapak Ibu semua, ini sedikit saya menjelaskan dari struktur genom dan epidemiologi molekuler dari PMK. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa virus ini panjangnya 8.400 basa nukleotida, sedangkan sebagian besar isinya adalah poliprotein, kapsid yang mengkode kapsid, di mana di situ ada struktural protein yaitu PP4, PP2, PP3 dan PP1 dan non struktural protein ya. Nah, ini yang biasanya dipakai kalau kita melakukan deteksi molekuler dengan PCR untuk melihat itu apakah PMK atau tidak, itu kita mendeteksi gen 3D-nya ini. Ya, umumnya kalau di dekat 3 UTR itu konsep ya, beberapa virus juga banyak yang konsep dekat dengan 3 UTR. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, kalau kita ingin mengetahui juga serotyping yang PCR-nya, sekali kita sampaikan, kita bisa mendeteksi di bagian ini ya, di bagian ini. Ya. Karena daerah ini daerah yang berdekatan dengan sel, terutama di viral proteinnya, di ujungnya, di tipnya. Ketika struktur dari virus itu akan berdekatan dengan sel, baik itu sel umum maupun sel yang bersifat memiliki sifat imunitas seperti antibodi, maka umumnya virus-virus RNA ini akan cepat bermutasi di daerah-daerah atau epitop yang berikatan dengan sel ataupun berikatan dengan antibodi. Makanya untuk melihat apakah virus itu berbeda satu dengan lainnya, khususnya virus PMK, maka kita menggunakan sequencing untuk mendeteksi VP1 ini. Begitu ya sedikit penjelasannya sebelum kita nanti mengenal molekuler epidemiologinya. Sehingga pendekatan epidemiologi molekuler adalah pendekatan menggunakan sequencing untuk mendeteksi gen VP1. Dan ini tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu semua. Panjangnya hanya sekitar 800-an base pair sehingga mudah untuk kita melakukan sequencing. Ini juga Bapak Ibu semua di penulis yang lain, kalau tadi penulis dari Asia, ini penulis dari Inggris, mereka juga mempublikasi pendekatan sequencing untuk
karakterisasi virus ini dengan menggunakan beberapa pasang primer di sini. Bapak Ibu bisa melihat di jurnal di Knowles et al. Tahun 2016, sehingga dari pendekatan sequencing akhirnya bisa dibedakan serotipenya. Ada 7 serotipe, yaitu serotipe O, kemudian A, C, ACA1, kemudian SAT3, 2, dan 1. Nah, umumnya SAT 1, 2, 3 ini beredar di Afrika dan Afrika ya kebanyakan, sedangkan O, A, C, dan Asia 1, terutama O dan A stase ini beredar tidak hanya di Asia ya, tetapi juga di Eropa, kemudian di Amerika Selatan. Jadi gambar ini itu berasal dari hasil sequencing gen PP1 tadi, yang tadi awal saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam epidemiologi molekuler dari PMK ini dikenal yang namanya endemic pool atau pool endemic. Jadi ini kita sudah mengcombine data molekuler dan data epidemiologi. Apa yang disebut dengan endemic pool atau pool epidemiologi adalah pool itu ya semacam kumpulan ya. Jadi kumpulan atau virus genotipe virus yang beredar di banyak negara ya. Dan umumnya dia bisa muncul kembali ataupun secara sporadik dia bisa muncul dan menyebar terbatas di beberapa daerah tertentu di dunia. Seperti ini ya, saya sebutkan di sini ada pool 1 ini banyak menyebar di Asia, kemudian Asia Tengah dan Asia Tenggara. Kalau kita lihat memang pool 1 mendominasi di Asia ya, terutama nanti juga di Asia Tenggara, dan banyak negara juga melaporkan ya pool 1. Ada Kamboja, Cina, kemudian Hong Kong, Taiwan, Korea, kemudian Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam. Jadi negara-negara Asia Tenggara umumnya terinfeksi oleh serotipe A, A1, dan O, sehingga dia disebut sebagai pool 1. Kemudian juga ada pool 2. Pool 2 itu di Asia Tengah. Di sini Bapak Ibu semua kecil. Itu meliputi Bangladesh, Bhutan, India, Mauritius, Nepal, dan Sri Lanka. Sama, dia juga O, Asia 1 maupun A. Kemudian juga beberapa pool lainnya sehingga dikenal ada 7 pool ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian besar pool itu terdiri dari serotipe A, kemudian O, ya. Itu yang kalau kita lihat sebarannya, dan yang paling banyak memang adalah serotipe O. Serotipe O kita bisa temukan di seluruh negara-negara yang melaporkan outbreak PMK. Nah, foto ini memang diambil di tahun 2011 sehingga nampak di Indonesia masih free ya. Tapi di tahun 2022 atau 11 tahun kemudian berubah status menjadi tertular. Nah, Bapak Ibu, ini adalah analisa filogenetik dari serotipe FMD dan serotipe O. Bapak Ibu, kita bisa lihat ternyata setelah berbeda secara antigen density-nya, terus terang secara antigen density-nya akan diukur dengan metode seroneutralisasi tes ya. Nah, kalau kita lihat secara genetik memang terpisah ya. Ini perwakilan saja, Bapak Ibu bisa lihat C, O, AC1A, SAT3, SAT1, dan SAT2 ya. Nah, di serotipe O sendiri sebenarnya ada 10 topotype ya. Nah, sebenarnya topotipe ini memang berdasarkan apa? Berdasarkan tipe genetiknya dan topologi genetik dan tipenya. Jadi tipenya ada serotipe O, topologi genetiknya terpisah dan ditemukan di beberapa wilayah yang terpisah ya. Nah, seperti topotipe Middle East South Asia ini awalnya dikira memang berasal dari South Asia yaitu India. Ternyata telah dicek lagi, telah terjadi outbreak yang disebabkan oleh topotipe ini di tahun 1997, yaitu di negara Middle East atau Timur Tengah, sehingga disebut MESA. Kemudian juga ada East Africa, Bapak Ibu bisa lihat ini juga lebih jauh sebelumnya di tahun 1995. Kemudian Southeast Asia, jadi topotipe Southeast Asia.
kemudian West Africa, Euro South Africa, Indonesia 1, Indonesia 2, dan Cathay. Nah, yang cukup menarik memang di sini ada tipe Indonesia 1 dan Indonesia 2 yang diisolasi di tahun 1960-an sampai 1983 dan saat ini memang sudah dinyatakan punah. Tidak ada lagi tipe-tipe ISA 1 maupun ISA 2. Jadi cukup unik Indonesia di saat itu, di tahun 60-an ada disebut di sini Indonesia 1 atau ISA 1 maupun Indonesia ISA 2. Jadi kalau di sini 8 topo type, tapi di publikasi baru sudah disebutkan 10 topo tipe. Ini juga sama gambarannya Bapak Ibu semua. Ini kita melihat serotipe O dan distribusinya. Nah, serotipe O yang Middle East South Asia tadi sebenarnya kok kita lihat lagi ternyata awalnya itu malah di awal-awal itu sudah terjadi ditemukan ya. Dan dari topo-topo MESA ini ditemukan nanti IND 2001 ya. Dan nanti akan terlihat apakah benar IND 2001 itu memang menjadi bagian dari penyebaran virus PMK yang sedemikian masif di Asia. Nah, ini Bapak Ibu semua sebaran virusnya di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat yang cukup banyak menyebar di Asia dan Asia Tenggara yang berwarna kuning, yaitu yang Middle East Asia. Di Middle East Asia, Middle East South Asia ini tidak hanya menyebar di Middle East maupun di South Asia, tapi juga menyebar di Afrika juga ditemukan, kemudian di mana di Eropa, kemudian juga di tahun-tahun setelah tahun 2001 ke sini ditemukan di Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Timur dan Asia Tenggara ya. Ini memang publikasi agak lama ya, jadi kami mengambil publikasi agak lama di tahun 2005. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, maaf di tahun 2001 yang gambar ini, tetapi tahun 2005 itu ditemukan lagi dua topo-topo lainnya Bapak Ibu semua. Bisa dilihat sini ada yang awalnya 8 topo-topo menjadi 10 topo type ya. Baik, saya teruskan di sini. Di tambahan 2 topo type-nya adalah East Africa 2 dan East Africa 3 ya. Dan juga East Africa 1 di sini juga. Oh, maaf, bukan itu berarti. Oh, jadi East Africa ini bergambar yang di 2 topo type ya, di East Africa 1, 2 dan 3. Kemudian saya sampaikan lagi tadi Bapak Ibu semua yang topo-tipe Indonesia 1, Indonesia 2 yang diisolasi tahun 62 sampai 83 tadi sudah dinyatakan punah ya, dan memang tidak ditemukan lagi. Nanti juga kita akan perlihatkan di phylogenetic tree di Indonesia. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu semua sejak tahun 2010 sampai 2018? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini di Asia Tenggara ya. Bapak Ibu bisa melihat ada dominasi serotipe O ya. Banyak ditemukan serotipe O ya. Memang di Asia Tenggara itu ada 3 serotipe yang beredar, yaitu O, A, dan SA1. Kalau kita melihat sejak tahun 2010 sampai 2018 akan dilihat ada serotipe O yang dominan. Kemudian dari serotipe O yang dominan ditemukan adalah tipe-tipe SEA ataupun MESA. SEA atau Southeast Asia ini dari awalnya ditemukan di Myanmar tahun 98, sedangkan Middle East South Asia ini menyebabkan outbreak di India tahun 2001 ya, dan di beberapa subkontinen di India seperti Bangladesh, kemudian Nepal dan India sendiri. Nah, kalau kita lihat yang masih beredar sampai tahun 2018 masih didominasi adalah Middle East South Asia atau MESA, dan ini golongan dari sublineage-nya adalah IND 2001E maupun D. Nah, Bapak Ibu mungkin agak sedikit bingung kenapa nggak ditemukan ABC di sini. Nah, ABC itu memang ditemukan kebanyakan di Asia Selatan, di
Asia Selatan dan Middle East, dan sedikit sekali ya seperti serotip subliniat INDA itu ditemukan di Middle East di tahun 1997 sampai 1998. Kemudian INDB yang liniat B itu juga ditemukan di Middle East dan juga di Asia Selatan di tahun 2001 sampai 2002. Kemudian INDC ditemukan berikutnya di Asia Selatan, juga masih Asia Selatan, kemudian Asia Timur di tahun 2003 sampai 2005. Setelah itu yang dominan adalah IND 2001D dan E. Nanti akan kami perlihatkan slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ini kita terus maju ya, tahunnya terus maju. Bagaimana distribusi serotipe dan lineage ini saya bahasakan galur aja ya, galur virus tahun 2020 sampai 2021. Nah, terlihat kembali di sini kita lihat dominasi serotipe O itu ditemukan di banyak negara yang endemik ya. Dan pool yang ditemukan sekali lagi adalah pool OA dan A1, baik itu di Asia Timur maupun Asia Tenggara, maupun pool 2 yang di Asia Selatan tadi ya. Harus ingat lagi yang slide ke depan. Dan pool 3, saya agak lupa pool 3 mungkin nanti saya lupa tadi ya, di depan Afrika atau mana, saya agak lupa tadi. Nah, Bapak Ibu semua, kita berlanjut ke slide di sebelah kanan ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini kita bicara saja di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara, tadi saya sampaikan, O yang paling banyak ditemukan, kemudian masih ditemukan A dan A1. Nah, A ini masih ditemukan sampai tahun 2019 dan saat ini pasti masih ditemukan, tapi memang dari segi dominasi itu banyak dominasi O. Dan O ini didominasi MESA IND 2001, jadi MESA topotype-nya dan lineage-nya atau galurnya adalah IND 2001 dan juga Southeast Asia topotype dan lineage-nya adalah MYA 98. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat yang ditebali itu Bapak Ibu bisa lihat yang ditebali itu adalah yang ditemukan di tahun 2021 dan 2020. Ditemukan juga MSA Pan Asia ini. Kemudian saya melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini tadi saya jelaskan. Jadi sebenarnya MESA tadi itu ada dibagi menjadi beberapa lineage atau galur ya. Jadi ada branch A, branch B, ada IND 2001, kemudian Iranian tahun 2001 ya. Nah, sekali lagi kalau di daerah Asia yang dominan adalah IND 2001. Strain-nya itu ada 5 sublineage ya. Jadi A, B, C, D, E ya. Jadi sudah saya jelaskan. Saat ini yang terus berkembang adalah lineage D dan E. Dan kalau kita lihat tanggal, momennya agak kecil ya. Sejak tahun 2016 tahun 2017, Bapak Ibu bisa melihat virus-virus yang ditemukan lebih banyak dari sublineage itu di Indonesia apa ya? Subkelompok ya. Kalau tadi kelompok IND 2001 atau galur 2001, ini subgalur atau subkelompok 2001, tapi yang subkelompok E ini yang terus berkembang. Dan terbukti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Donald King dari World Reference Laboratory for FMD di Pilbred di mana? Di UK. Itu juga melihat bahwa di Asia Tenggara terjadi peningkatan deteksi dari kasus-kasus yang ditemukan baik di Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam dari 4 lineage atau 4 kelompok virus yang terus berkembang, yaitu subkelompok yang E, IND 2001E. Jadi yang merah ini segini di tahun 2018 sampai 2019, katakanlah saya sebut seperempatnya atau 25 lah, katakanlah 25 proporsinya 25%, kemudian meningkat katakanlah menjadi tinggi seperti ini di tahun 2020 sampai tahun 2021.
Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ternyata Indonesia sebelum kemasukan IND 2001 ini di wilayah kita, di sekitar kita memang terjadi endemis IND 2001 sublineage E. 5 menit ya. Waktunya tinggal 5 menit, Dr. Hindra. Iya, ini juga mau selesai kok. Ini slide terakhir yang menunjukkan Indonesia. Jadi di bulan Mei kemarin, Puserma dan beberapa BVET ya, BVET Medan dan BVET Wates bekerjasama untuk melakukan dan juga BPM-SOH ya, dalam hal sequencing, melakukan beberapa sequencing dari virus-virus yang dikoleksi dari lapangan, Bapak Ibu semua. Dan virus PMK yang dikoleksi, dikoleksi di lapangan ini, sampel-sampelnya terdeteksi virus PMK dengan serotipe O, topotipenya MESA, kelompoknya adalah IND 2001 dan subkelompoknya adalah E. Nah, ini gambaran phylogenetic tree-nya, Bapak Ibu tadi saya sebutkan, ini IND 2001A, kemudian B, C, maaf ini dia belum bisa masukkan ya saat itu. Jadi dan E. Nah, ini kemarin kita identifikasi 5 virus pertama yang disubmit ke Puserma dan memang terlihat di sini dia masuk dalam kelompok subkelompok IND 21E, tapi memang dari sisi jarak genetiknya lebih dari 4% ya. Dan ini wajar untuk beberapa virus-virus PMK. Kalau Bapak Ibu lihat di publikasi lainnya akan terlihat lagi memang virus PMK ini mutasinya cepat di VP1-nya ya. Saya sampaikan di protein VP1-nya ya. Jadi terlihat ada perbedaan genetik sekitar 3-4% ya. Sehingga dengan virus IND 21E terdekat yang available yang tersedia di GenBank itu homologinya 96%. Dan ini kalau kita baca-baca tentang phylogenetic analisis terhadap PMK ini, 4% itu masih dianggap, perbedaan 4% itu masih dianggap kelompok yang sama, kelompok yang lineage IND 2001 ini. Masih di kelompok ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tulisan-tulisan yang dipublikasi oleh Bread Institute. Maaf, satu lagi ini. Nah, ini sekedar sedikit insight atau menambah wawasan Bapak Ibu semua. Ternyata pergerakan pool ini juga dipengaruhi oleh pergerakan live animal ya. Kemudian pergerakan produknya maupun beberapa pembangunan ya. Nah, tapi kalau kita melihat di sebelah kanan, memang ini penyebaran serotipe O, A, dan Asia ini banyak dipengaruhi oleh pergerakan live animal ya. Contoh terutama di mana? Di daratan Asia ini. Jadi kita lihat seperti dari India ini, kemudian ke Asia Timur, dari Asia Selatan, kemudian dari Asia Timur juga ke Asia Tenggara. Jadi muternya ini lebih banyak dibangun oleh pergerakan animal yang tentunya mungkin tidak dalam kontrol ya authority di sana, sehingga bisa jadi karena illegal movement, kemudian batasnya juga tidak ada batas yang strict di sini, sehingga terjadi penularan virus antar negara di Asia ini yang disebabkan ini saya tinggal copy ya sebenarnya. Jadi dipengaruhi oleh densitas dari sapinya, kemudian juga livestock movement intra maupun extra regional trade melalui rute-rute. Intra itu ada rute-rute yang mungkin legal, mungkin extra itu rute-rute yang tidak legal atau ilegal, sehingga terjadi penyebaran dan berkali-kali terjadi emerging virus atau emerging outbreak di mana maaf bukan emerging virus ya, tapi emerging outbreak dari outbreak yang kembali muncul di daerah-daerah ini. Demikian Ibu Moderator, Prof. Yuni, paparan yang kami sampaikan semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua terkait epidemiologi molekuler dari virus
PMK ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Hendra Wibawa MSc PhD yang telah menyampaikan paparannya tentang epidemiologi molekuler virus